berjumpa kembali, tapi kali ini edisi spesial Ngomongin Tanpa Wajah Kelihatan. Dalam menyambut Scudetto ke-20 bintang 2, kita bikin konten tanpa wajah kelihatan. Tapi nggak mungkin lah, nggak asik lah kalau wajahnya nggak kelihatan. Ini spesialnya nggak pakai topi karena dari dulu sekali sudah berapa itu yang bilang beli sekali-kali bikin konten tanpa topi dong. Nah sekarang aku saking happynya ya udah aku turutin. Jadi sekaligus ini sebagai ajang pembuktian bahwa aku selalu pakai konten pakai topi itu bukan karena aku minder, bukan karena aku malu, bukan. Itu karena aku terlalu ganteng kalau nggak pakai topi. Aku takutnya kawan-kawan terpesona. Sorry, ini euforia kemenangan tadi pagi itu masih sisa, jadi masih bawaannya pingin nyomong aja gitu. Oke, sebelum kita mulai dengan berita pertama, ini kawan-kawan pasti tahu ya yang tadi nonton live reaction itu aku ngadain giveaway 6 biji. Itu 3 dari sponsor, kemudian aku juga ngadain 3 karena malu lah. Masa ada sponsor 3 terus yang punya YouTube nggak ngadain giveaway juga, maksudnya nggak ngasih giveaway juga. Ya udah 3. Terus tadi di Japri lagi beli ini lagi 3 giveaway lagi untuk konten hari ini. Aku akan bagi, nanti akan ada 3 konten. 1 giveaway-nya di sini. Untuk giveaway di konten ini dia yang akan dijadikan giveaway, yaitu kaos Inter Ngomin. Kawan-kawan ini gininya, nanti kawan-kawan tinggal bisa pilih ukurannya mau yang mana ya. Nah yang perlu dilakukan itu gampang banget, tinggal komen di konten ini, apapun komennya asal jangan nyepam, asal jangan yang aneh-aneh, jangan kasar-kasar gitu. Otomatis sudah qualified untuk diundi. Nanti aku pakai random comment picker itu ya. Oke, langsung saja yang pertama, yang ringan dulu terkait Scudetto terutama. Onana bereaksi, simple banget. Iya, memang hatinya masih di Inter nih Onana. Grande Toro. Sayang sekali Onana pindah, tapi nggak apa. Sudah jalannya mungkin seperti itu. Waktu Onana datang itu sebenarnya kan pada saat kita lawan Cagliari ya. Cagliari apa Cagliari apa Cagliari ya, itulah pokoknya kalian tahu yang aku maksud. Sayang banget waktu itu kita seri, ngomong-ngomong habis seri lawan Inter, Cagliari seri lawan Juventus ya? Iya bener, lawan Juventus. Ngerinya memang Cagliari. Lanjut sekarang baru berita yang agak hangat. Woi, ini ngomong konten ini akan banyak berisi tentang komentar-komentar dari pemain, komentar manajer, ada komentar yang nyelikit juga nanti aku akan inikan. Dan kemudian di penghujung itu aku akan bahas insiden yang terjadi antara Theo Dum-Dum. Dan juga ada beberapa hal yang tidak tampak di kamera, aku ambil dari Football Italia, itu bagus. Nah, kita ini dulu. Pada intinya Thuram bilang aku harap ini adalah permulaan. Wih, gila Thuram. Ini Thuram loh, musim pertama langsung berapa itu? 12 gol, 7 assist loh. Pokoknya banyak sekali lah. Dan dia baru musim lalu dia bermain sebagai center forward. Sebelumnya dia adalah penyerang sayap. Yang ini nampaknya ingin ditiru oleh Pioli, tapi Pioli ada kesalahan konsep yang mendasar banget, tapi tentu saja itu aku akan bahas seperti biasa di konten yang ngebahas pembahasan pertandingan dari segi teknis. Sekarang kita bahasnya yang lain. Alright, dia bilang begini. Si Thuram kembali ke berita, ke interview, dia bilang, kami menginginkan ini untuk semua fans, kami bangga dan bahagia. Ini adalah title atau juara liga pertama saya di Italia. Saya sangat thrilled itu, bergairah dan sangat bangga. Ini adalah musim yang wonderful, yang sangat bagus. Saya harus berterima kasih pada tim ini untuk membantu saya beradaptasi secara cepat. Dan ini adalah sebuah grup yang fantastis dan selalu terasa gampang. Ini jadi maksudnya karena bantuan-bantuan kawan-kawannya itu semua terasa gampang di season yang fantastis ini. Nah, kami menderita kekalahan di Champions League, di Liga Champion, tapi saya rasa Scudetto ini sangat layak didapatkan. Dan terus dia ya terima kasih kepada parents, kepada orang tua, kepada Thierry Henry untuk semua advice yang dia berikan kepada saya. Gila. Thuram ini salah satu transfer terbaik di Serie A, transfer terbaik di Inter. Tapi sejujurnya Inter itu musim ini kedatangan Thuram, Pavard, Sommer, Fratesi. Ini 4 ini perform semua. Kemudian Bisek
perform juga, walaupun ya tidak seperform Pavard lah, tapi 7 juta loh, 7 juta cicil 3 kali. Gila. Wih, belum lagi bayangkan bagaimana Bisek musim depan. Sekarang saja dia udah kayak gitu penampilannya. Kemudian siapa lagi yang baru? Fratesi sudah aku bahas ya tadi, Fratesi. Kemudian Arnautovic dan Alexis Sanchez. Ya arguably so-so lah ya, tapi Alexis Sanchez kan gratis. Kemudian Taufik lumayan mahal Pak. Topik itu berapa? 12 juta apa 14 juta. Tapi ya kita Marotta beli pemain, ngambil pemain kan nggak mungkin 100% bagus semuanya ya. Memang harus selalu ada yang kecele lah gitu. Kayak dulu Korea juga. Korea lumayan mahal loh, 34 juta ya loh. Oke, berikutnya Di Marco. Wih. Gaya khasnya Di Marco. Dia bilang gini, tidak ada di dunia ini yang rasanya seperti memenangkan gelar pada saat derby. Yang seperti yang aku bilang di kontenku kemarin, yang dibilang Kurvanot ke mana? Ke apa namanya? Ke Inter, ke punggawa Inter, mereka sampai datang ke tempat latihan. Kalian selangkah lagi dalam menciptakan sejarah karena belum ada grup lain, tim lain di Serie A, aku nggak tahu kalau di luar Serie A, tapi di Serie A belum ada tim yang memastikan Scudetto di depan hidung rivalnya. Kalau Juventus kan rivalnya ya Milan, Inter, kemudian kalau derby sekotanya sama Torino, kalau Lazio sama Roma. Belum pernah ada kejadian dan Inter menciptakan sejarah itu. Dia bilang ini. Dia ditanya siapa di antara teammate-mu yang ada special thanks atau terima kasih spesial. Dia bilang ini, aku nggak ada soft spot untuk siapapun. Soft spot itu maksudnya tempat khusus untuk seseorang secara khusus. Ini milik semua grup. Wih, bagus. Nah, saya masih berusaha, masih kesulitan untuk have it sink in, itu kayak menerima. Maksudnya ini kan kayak overwhelming sekali kan. Wah, dapat Scudetto, lu dapat ini, kayak masih beneran nggak mimpi nih, kayak gitu dia ngomong. Nggak mimpi nih aku Scudetto kayak gitu. Terus dia bilang ini, kami adalah juara Italia. Sangat sedikit ada kata-kata yang bisa mendeskripsikan perasaan ini tentang merengkuhnya atau memastikannya melawan Milan. Dia bilang begini, saya rasa tidak ada apapun di dunia ini yang bisa lebih indah. Ini benar-benar menaburkan garam di atas luka. Tapi dia ngomongnya at least tidak menghina-hina ya. Cuman nggak tahu kalau besok gimana kan. Tapi di sisi lain itu juga akan sama buat mereka katanya. Ya maksudnya kami kan, dia kayak tidak ada yang lebih indah karena melarikannya di depan hidung rivalnya. Tapi dia bilang ya kalau mereka juga ngeraihnya pasti juga mereka merasakan hal yang sama gitu. Jadi untuk kami sebagai Interisti, ini adalah hari yang kami akan terus bawa, kami terus ingat di hati kami sampai akhir nanti. Kami memenangkan derby di luar kandang dan kami adalah juara Italia. Di Marco salah satu pemain yang performanya sangat bagus kemarin. Bukan kemarin, sorry. Tadi pagi luar biasa seperti biasa. Nanti aku akan bahas bagaimana performa Di Marco itu benar-benar outshine itu apa ya? Mengubur si Theo Hernandez, karena sekarang ini kan udah bukan rahasia lagi ya, persaingan untuk memperebutkan kayak siapa sih bek kiri terbaik di Italia di Serie A itu kan antara Theo Hernandez dan Di Marco. Dalam pertandingan kemarin itu kelas, walaupun di pertandingan pas 5-1 itu juga sama. Sorry ya, sebelumnya aku sampaikan buat kawan-kawan yang kalau ada Milanisti, tolong jangan nonton konten ini, karena biasanya aku memang bikin konten yang ya sewajarnya objek, tapi di konten ini kami lagi juara, jadi saya khawatir akan banyak ada kata-kata yang mungkin menyinggung, jadi tolong Interisti aja yang nonton, jangan ini. Kalau kawan-kawan mau nonton konten bola yang pembahasannya netral, itu di Ngomla, oke? Linknya aku taruh di komen, di deskripsi, oke? Nah, berikutnya Inzaghi. Nah, sekarang setelah Inzaghi resmi mendapatkan gelar Serie A, dia bilang ini, nah sekarang mungkin tidak akan lagi ada banyak chatter itu kan percakapan, maksudnya
percakapan yang kayak ya ngomongin Inzaghi itu gini ya, Inzaghi itu gitu maksudnya. Langsung kita ini kan kritik mencapai puncaknya di spring. Nah, itu selalu menjadi season yang eratik, itu kayak naik turun gitu. Kemudian di Serie A, tapi hasil yang mengejutkan berupa 1 seri dan 4 kekalahan dari 5 pertandingan tentu sangat menyakitkan. Jadi ada banyak rumor tentang masa depan Inzaghi. Ini ngomong-ngomong, kalau kawan-kawan yang nggak ngeh, ini adalah tentang musim pertama dia. Tapi pada akhirnya coach atau pelatih tetap bertahan. Dia bukan. Ini yang musim lalu, sorry yang 4 kekalahan dan 1 seri dari 5 pertandingan. Ini yang musim lalu, sorry. Nah, kemudian dia tetap bertahan, kemudian berhasil membawa Inter ke posisi ketiga setelah beberapa pertandingan yang hasilnya jelek di Serie A musim lalu memang benar. Nah, langsung aja kita ke interviewnya. Dia bilang gini, ini selalu merupakan perjalanan yang luar biasa, incredible, dia bilang. Saya akan selalu berterima kasih pada Lazio. Ini benar-benar tidak lupa pada kulitnya ya, nggak kayak kacang yang lupa kulitnya, dia bilang. Karena berterima kasih kepada Lazio karena telah memberikan saya kesempatan sebagai pelatih. Kami memiliki beberapa musim yang luar biasa, yang indah, seperti sebelum Covid menghantam. Kami bisa bertarung untuk gelar juara sampai akhir gitu maksudnya. Nah, Lazio ingin saya tetap bertahan, tapi ada sesuatu dalam diri saya yang memberitahu saya bahwa ini adalah saatnya untuk berubah, untuk sebuah perubahan. Jadi banyak orang yang menyuruh saya untuk tidak pergi ke Inter. Ini aku baru tahu ini. Banyak orang yang menyuruh saya untuk tidak pergi ke Inter dia. Tapi ada sesuatu dalam diri saya yang menyuruh saya bahwa saya harus ke sini. Inilah jodoh, Pak. Ini bukan hanya Inter. Keputusan saya adalah untuk bekerja dengan Marotta. Nah, ini memang sejak menangani Sampdoria kemudian ke Juventus, Marotta ini sangat dihormati dalam percaturan sepak bola di Serie A karena memang semua ini memang sakti ini Bapak gitu bilang. Nah, terus kemudian dia melanjutkan, saya tahu Bacin, Ausilio dan Zanetti, dan saya tahu bahwa kami bisa memulai sebuah siklus kemenangan walaupun ada beberapa kesulitan yang kami alami, dia bilang gitu. Nah, kemudian tentu saja ada juga beberapa omongan, ada beberapa gunjingan. Jadi agak nyindir juga dia. Dan mungkin sekarang mereka tidak akan bergunjing sebanyak itu lagi. Ya iyalah, jangankan gunjingan-gunjingan, orang dari fans saja banyak yang menggunjingkan Inzaghi out lah, inilah itulah. Nah, kemudian tapi dia mengklarifikasi langsung, saya tidak sedang mengeluarkan anything of my chest itu. Saya tidak sedang mengeluarkan unek-unek gitu maksudnya. Saya hanya harus menunjukkan trofi yang telah saya menangkan bersama para pemain yang luar biasa ini. Gitu katanya Inzaghi, bro. Betul, nggak usah ngeluarin undang-undang gini. Yang penting ini hasilnya. Sekali lagi yang bilang, wah Conte lah inilah gitu. Sekarang sudah Conte 2 musim di Inter dengan skuad yang luar biasa. Beli Lukaku mahal, kemudian siapa lagi lupa aku. Alexis Sanchez itu lumayan mahal loh. Kemudian hanya hasilnya 1 Scudetto. Kemudian tidak pernah lolos dari babak penyisihan grup Liga Champion. Datang Inzaghi, pemain-pemain bintang dijual semua, enggak semua sih, sorry. Lukaku, Hakimi, Eriksen sakit, kemudian siapa lagi ya? Kemudian musim kedua ada Onana dan sebagainya. Tapi Inzaghi sukses. Musim pertama sayang aja waktu itu gagal Scudetto. Padahal kalau waktu itu Scudetto pasti semua tepuk tangan Inzaghi pasti itu. Cuma waktu itu sebenarnya apa yang diberikan Inzaghi di musim pertama itu sebenarnya bagus banget. Cuma gara-gara menyakitkan gitu loh. Inter kan sudah memimpin, tahu kepleset, ya udah diambil sama Milan. Itu aja sih masalahnya di musim pertama. So sekarang dengan resmi Inter sudah dapat Scudetto di tangannya Inzaghi. Aku bisa dengan confident bilang Inzaghi is the best.
Ini menurutku pribadi, sorry. Aku sangat respect sama Mourinho. Kawan-kawan pasti tahu aku sering belain Roma pada saat masih dipegang Mourinho. Tapi untuk saat ini aku pribadi berpendapat bahwa Inzaghi the best Bregendes. Terutama bukan masalah Scudetto-nya aja, tapi karena keberhasilan dia menyuguhkan sepak bola yang atraktif. Dan menurutku ini akan sangat bagus untuk sama seperti Napolinya Spalletti di musim lalu. Ini bagus untuk menarik minat orang-orang supaya nonton ke Serie A lagi gitu loh. Gimana menurut kan cocok kan? Ini yang aku bilang bahwa kalau aku sih misalnya fans Inter kan, mau Inter mau kayak gimana juga mainnya pasti aku nonton aja. Tapi untuk fans-fans netral dia kan mau lihat, ini bagus mainnya, enak ditonton, ya udah. Dan Serie A kalau ingin bangkit mereka harus bisa menarik minat dari fans atau penonton yang istilahnya Koci penonton netral gitu, yang nonton untuk nonton pertandingan bola, bukan nonton ingin mendukung salah satu grup gitu. So Inzaghi, kemudian ada si itu Motta, kemudian dulu juga ada De Zerbi. Ini adalah bibit-bibit yang sangat bagus, pelatih-pelatih yang anggaplah modern. Oh, De Rossi lagi juga. Apa yang dia lakukan di Roma, sorry agak ngelantur, apa yang dia lakukan di Roma aku acungi jempol. Alright, nah ini Mkhitaryan, bener kan bro aku bilang telah berpikir tentang memastikan gelar Serie A lawan AC Milan 2 bulan lalu. Nah 2 bulan lalu kan. Nah dulu kan anak-anak Inter pelatihnya kemudian pemainnya selalu bilang, wah enggak, kami enggak mikirin tentang itu, enggak, kami yang penting dapat Scudetto. Tapi aku kan bilang, dalam hati mereka pasti pinginnya biar dramatis, biar di hadapan Milanisti gitu. Dan ternyata benar, diakui oleh Mkhitaryan sendiri. Dia bilang ini, kami telah menciptakan sejarah. Mantan pemain Arsenal, MU, Roma, dan Borussia Dortmund ini melanjutkan, bahkan sebelum pertandingan kami telah berpikir tentang memenangkannya. Wih, baru berani sombong dia. 2 bulan lalu kami telah berkata bahwa ini akan jadi hebat, akan jadi indah sekali kalau kita berhasil memastikan gelar ini pada saat pertandingan derby. Dan voila, we did it, dan kami berhasil melakukannya. Nah kemudian tentang season dia yang sangat bagus, Mkhitaryan berkata bahwa saya hanya fokus melakukan tugas saya, dan kemudian pekerjaan ini memberi, bukan pekerjaan, kerja keras yang dilakukan itu akhirnya terbayar gitu. Kami telah mencetak sejarah, dan tentu saja juga terima kasih pada rekan-rekan saya. Saya ingin berterima kasih pada semua orang yang merayakan bersama saya. Ini saatnya bagi kita untuk merayakan bersama. Luar biasa Mkhitaryan, umur sudah hampir 50 tahun tapi staminanya nggak nyangka. Aku nggak tahu ada pemain setua ini bisa gasnya atau tangki gasnya itu segede punyanya si Mkhitaryan nih. Luar biasa banget. Nah ada lagi tambahan komentar dari Zanetti, yaitu aku nggak tahu apa hubungannya dengan ada Real Madrid, tapi dia bilang gini, saya ingin menyelamati Milan. Secara mental ini bukanlah pertandingan yang mudah untuk mereka. Secara mental, kawan-kawan pasti kayaknya ngerti ya apa maksudnya dia ngomong kenapa ini secara mental tidak mudah. Oke, aku akan gini aja. Kenapa secara mental? Karena begini, kalau Milan menang pun nggak ada gunanya gitu loh. Kenapa secara mental? Itu yang pertama. Kalau menang pun nggak ada gunanya. Ini cuma delaying the inevitable. Jadi cuma menunda sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dielakkan. Jadi apa gunanya? Kemudian itu satu. Yang kedua, form antara Inter dan Milan itu kan lagi jomplang banget. Inter ada di atas, Milan itu lagi kayak meraba-raba. Dan terus terang sebenarnya kalau melihat dari performa Milan, aku melihat mereka nggak pantas berada di posisi kedua. Mereka kan terbantu dengan Juventus yang belakangan ini nyungsep lagi, dan bukan kebetulan Juventus nyungsep setelah dihajar oleh Inter Milan, walaupun dihajarnya cuma 1-0.
So itu yang dimaksud Inzaghi bahwa kenapa secara mental ini adalah pertandingan yang sangat sulit buat mereka. Tapi kemudian dia memuji bahwa dia bilang ini, mereka bertarung keras hingga akhir. Mereka adalah lawan yang tangguh. Tapi at least di pertandingan tadi pagi mereka memang cukup tangguh. Ini bukan bilang yang pada saat 5-1 itu ya. Kalau kita lihat pertandingan tadi pagi, harus diakui memang mereka tangguh. Dan mereka juga akan tetap menjadi seperti itu di masa depan. Kami ingin memenangkannya malam ini. Kami memiliki perasaan yang hebat. Tidak ada yang komplain saat kami berlatih di pagi hari sebelum derby. Kami mengerjakan secara detail hal-hal yang penting saat pertandingan. Kami menunjukkan performa yang pintar dan bisa saja mencetak gol lebih banyak lagi di babak pertama. Nah, ini yang aku bilang kalau kawan-kawan ingat ketika live reaction tadi. Di babak pertama memang kelihatan cukup berimbang ya. Tapi Inter unggul 1 gol, 2 Inter berlari lebih sedikit dibandingkan Milan. Dan ini adalah menurutku modal yang sangat berharga untuk di babak kedua nanti, karena jelas Milan itu mulai kelelahan karena ya nggak bisa lari-larian terus kan. Kawan-kawan kalau yang nonton pasti ingat Milan itu lebih banyak berlari, lebih banyak sprint. Mereka seperti apa yang dilakukan Indonesia lawan Australia. Mereka berusaha mengkompensasi keunggulan teknik yang dimiliki Inter, keunggulan strategi lah ya bilang, dengan lebih banyak berlari. Dan menurutku mereka cukup kalau berhasil sih enggak ya, maksudnya cukup bisa mengimbangi gitu. Oke, itu tadi yang tentang Inzaghi. Nah sekarang sebelum aku bahas soal insiden Theo Dumbo, aduh ini ku sakit, aduh aku malah nggak bawa air. Oh itu ada air, sebentar. Maaf banget guys, terlalu bersemangat aku ngobrol. Wow, nikmat. Nah, ada sedikit kayak sindiran, kayak senggolan dari Agnelli. Buat kawan-kawan yang nggak tahu Agnelli ini siapa, dia adalah mantan presiden Juventus. Dik ini kayak menyenggol Inter. Nah, dia membuat tweet. Ini tweet apa Instagram? Tweet kayaknya ya. XVIVMCMLXX. Aku cuma tahu L itu kayaknya 50 Vino alla fine. Nah, jadi dia bilang gini, di ini kan ada dia menulis beberapa nomor Romawi dan kemudian moto Juventus Vino alla fine. Apa maksud Agnelli? Nah, dia yang dimasukkan itu adalah 16 XVI itu kan X10, V itu 5, 16 Mei 5 bulan 5 1982. Nah, ini bukan random date, bukan tanggal random, tanggal sembarang, tapi ini adalah saat dimana merengkuh Scudetto ke-20 mereka yang terjadi 42 tahun lalu. So dia ingin tetap menjadi relevan, kayak adiknya si Conte itu kan. Wah, ketika Inter nggak bisa memecahkan rekornya yang 102 poin itu, dia bilang wah 102 poin. Ada yang melihat sejarah, ada yang mencetak sejarah dia. Nah ini juga gitu, wah kamu baru dapat Scudetto ke-20, kami udah dapat 42 tahun lalu. So what? Kalau ngomongin sejarah ya ayo kita ngomongin sejarah. Yang penting kan kita nggak pernah degradasi ke seri B. Tapi ya harus ada gini, ibaratnya di tempat gelap harus ada terangnya, di tempat terang harus ada gelapnya juga dikit gitu. Kalau di Bali Robinede, biar nggak memuji-muji aja, yang nyenggol-nyenggol juga biar ada kan gitu. Nah, ini aku mau bahas sedikit kenapa Theo Hernandez, Dumfries dan Calabria dikirim keluar, diusir dari lapangan, dikena kartu merah. Kalau yang Dumfries versus Theo, ini kan kawan sudah tahu ya, sebenarnya yang kena pelanggaran itu kan Fratesi sebenarnya, dilanggar sama siapa ya, bukan Theo Hernandez, aku lupa ya. Nah ini langsung aja, ada ketegangan di menit-menit akhir dengan Theo dan Dumfries sama-sama menerima kartu merah langsung di menit ke-93. Defender Inter dan Milan clash
setelah ada challenge dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka selama lebih dari 1 menit. Itu kan bajunya Dumfries sampai gini banget, itu kan saling cengkram, itu nggak bisa dilepasin, nggak ada yang mau ngelepasin, kok sampai lama banget kan. Ya mungkin ini yang bikin akhirnya dua-duanya sama-sama dikasih kartu merah. Coba kalau Dumfries agak sabar, cuma gitu nggak usah ikut narik, mungkin yang di kartu merah ya Theo aja. Walaupun tetap menurutku yang memulai itu kan dari pihak Milan ya, tapi sudahlah. Nah kemudian 2 menit berikutnya ada lagi clash yang melibatkan kapten. Ini kapten loh. Yang pertama dia mendorong kiper Jan Sommer. Didorong, kiper loh didorong. Nggak bisa seharusnya ngedorong kiper kayak gitu sebelum corner. Kemudian giniin si Fratesi jelas dong kena mukanya, ya langsung kartu merah. So makanya aku, kawan-kawan yang nonton bisa melihat betapa emosinya aku. Dari pertama rusuh loh, dari si Adli itu apa coba yang diinikan. Orang memang pemain mereka ngelanggar tapi malah marah-marah. Ya gitulah. Nah kemudian ini ada sebuah catatan menarik. Theo, Dumfries, and Mokris. Mokris itu artinya ejekan. 3 hal yang terjadi dalam pertandingan Inter lawan Milan yang kamu tidak lihat di TV. Pertama, fans Mokris. Aku inikan aja ya. Nah, memang benar bahwa atmosfer derby sebelum, saat, dan setelah pertandingan, Inter dan fans Milan saling ejek, saling hina satu sama lain. Tapi tidak pernah ada tensi di stand, di tempat duduk, atau di luar stadion. Ini aku harus acungi jempol. Ketika pertandingan berlangsung mereka saling ejek, saling gini. Tapi ketika ini ya udah rukun aja gitu. Ini bagus. Walaupun rivalitas mereka, ada saling respect di antara fans kedua klub sehingga tidak ada clash atau insiden di sekitar stadium. Ini bagus. Nah, itu setelah kita menyadari itu, tetap saja para supporter ini saling mengejek satu sama lain. Dimulai dari saat pemanasan, kemudian saat koreografi, Curvano dan Sud expose banner-banner saat pertandingan. Wah ini nanti aku mau bikin konten yang khusus ngebahas banner-banner yang seru-seru, meme yang seru-seru itu. Tapi nanti yang ini dulu yang utama. Besok mungkin itu ya. Nah, dimulai dari mana tadi itu? Pada suatu titik di babak pertama, Ultras Rossoneri memberitahu rival mereka bahwa mereka itu seharusnya merayakan Scudetto ke-19. Karena satu itu diberikan kepada mereka default pada 2006 setelah Juventus didegradasi, dilengsarkan ke Serie B pada saat skandal Calciopoli. Ini kan sudah, ya memang itu aja senjata mereka. Nah, Rossoneri mengaitkan Inter dengan Juventus lagi beberapa menit sebelum peluit akhir yang mereka menunjukkan logo Nyonya Tua dengan warna Inter dan pesan yang bertuliskan, kamu kalah di final, mencuri liga, kamu menjadi segala yang kamu benci. Gila, kita kalah di final, dihina. Mereka lo kalah dibantai. Di semifinal kan kalah si Milan. Semifinal apa perempat final? Semifinal kan kalah. Ya mana yang lebih berharga, kalah di final apa kalah semifinal? Kemudian Ultras Inter membalas dengan banner raksasa saat selebrasi yang bertuliskan Tell the Madonnina. Madonnina itu kamu kan tahu ya, Della Madonnina. Madonnina itu patung dewi yang ada di kota Milan itu. Jadi beritahu Madonnina ada juara, ada para juara dan ada juga mereka yang menangis. Aduh. Bahkan supporter Nerazzurri telah ngetrol Rossoneri, ngetrol Milan sebelum kick off dengan bernyanyi, kamu akan memenangkan title dan Pioli is on fire. Sindirannya kenceng, Pak. Mungkin mereka juga ngelihat Excel itu, tau gak? Ya kamu akan memenangkan titel, kamu menangkan Scudetto.
Pioli is on fire. Ada lagi yang ini. Matematika bukanlah opini. Di lapangan jumlah title mereka hanya 19. Wah, oke ya, nama ini seru. Menurutku yang gini-gini kita seru, ada yang diketawain kan, ada yang buat kita sebel gitu. Ini seru menurutku. Kemudian Di Marco. Ini adalah night atau malam yang spesial buat Di Marco. Produk dari Academy Club. Pemain internasional Italia ini kembali ke Inter pada 2021 setelah 1 tahun pinjaman di Hellas Verona, sehingga dia belum merasakan memenangkan Scudetto bersama Inter Milan. Ya, waktu kita menang sama Conte itu ya dia masih di Verona. Nah, Di Marco melambaikan tangan pada Ultras Nerazzurri di Curva Nord yang juga meneriakkan namanya. Nah, kemudian Di Marco juga menghabiskan beberapa saat berbicara dengan penggantinya Carlos Augusto di garis lapangan, memberikan beberapa instruksi cepat dan kemudian memeluk Inzaghi dan banyak rekannya di bench sebelum akhirnya melambaikan tangan kepada kurva Inter lagi. Beda banget dengan si Adli itu ketika diganti, semua ditendang. Semua ditendang. Mungkin dia pikir kalau nendang itu akan lebih direspek sama supporter, karena dia benar-benar emosional. Hatinya itu benar-benar merah hitam gitu mungkin pikirnya dia. Aduh, dan terakhir Theo dan Dumfries. Ini sudah aku bahas tadi sebenarnya, tapi ya udahlah, sudah mending ini langsung aja. Theo Hernandez dan Denzel Dumfries diusir keluar pada menit 93. Pemain bertahan Belanda ini hanya memasuki lapangan beberapa menit sebelumnya dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka saat konfrontasi itu. On the contrary, sebaliknya, malah semakin banyak pemain Inter dan Milan ikut dalam clash itu. Kamu mungkin tidak melihat di TV bahwa Theo Hernandez lah yang pertama meninggalkan lapangan dan kemudian diikuti oleh rivalnya hanya beberapa meter di belakangnya. Bahkan staf Inter khawatir Dumfries akan mengejar Theo lagi di dalam terowongan, sehingga beberapa dari mereka memblok si Dumfries sehingga dia lebih lambat masuk ke terowongan itu untuk menghindari konsekuensi yang lebih parah lagi dari sport judge, dari hakim pertandingan. Gila. Dari sejak Dumfries baru datang ke Inter langsung musuhan sama Theo Hernandez. Gila. Padahal dulu Hakimi sama Theo biasa aja ya pas Hakimi di Inter kan. Tapi ya itulah bumbu-bumbu sepak bola. Menurutku sepak bola lebih menarik dengan hal-hal seperti ini. Oke. Berapa nih? Gila, setengah jam Pak. Itu dulu untuk konten kali ini. Jangan lupa kawan-kawan yang ingin ikut undian giveaway, tuliskan komen kalian di bawah. Komen apa saja terserah, asal jangan nyepam, jangan yang kasar-kasar. Oke, itu dulu guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.